Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Salsabila Cahaya Hayrinisha dari kelas 4B dengan NIM 32023169098. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil proyek akhir yang diberikan dosen pengampu mata kuliah pemrograman mobile. Pada hari ini saya membuat aplikasi sederhana e-commerce yang saya beri nama Creamy Commerce. Lalu, kenapa sih saya memilih untuk membuat aplikasi sederhana e-commerce ini? Karena berdasarkan beberapa tahun ke belakang ini, perkembangan digital tuh semakin pesat. Lalu, kebutuhan akan platform jual beli online menjadi semakin krusial. Apalagi aplikasi ini dirancang sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut, menyediakan solusi e-commerce yang fokus pada kesederhanaan dan kemudahan penggunaan, terutama untuk skala kecil ataupun menengah. Lalu tujuan dari aplikasi ini yaitu menampilkan produk yang memungkinkan pengguna untuk dengan mudah melihat daftar produk yang tersedia. Lalu manajemen keranjang belanja seperti ini memberikan fungsionalitas bagi pengguna untuk menambahkan produk pilihan mereka ke keranjang pembelanjaan. Lalu proses pemesanan. Proses pemesanan ini memfasilitasi proses checkout yang intuitif dan menyimpan detail transaksi sebagai riwayat pesanan. Lalu, manajemen data lokal mengelola dan menyimpan data produk serta pesanan secara persisten langsung di perangkat pengguna. Lalu di sini saya menggunakan Flutter, sebuah UI framework open source yang dikembangkan oleh Google. Flutter memungkinkan saya untuk membangun aplikasi mobile yang sesuai dengan performa sekarang untuk Android maupun iOS. Dari satu basis kode tunggal mempercepat proses pengembangan dan memastikan konsistensi UI. Lalu SQLite, untuk penyimpanan data lokal persisten, saya mengandalkan SQLite. Ini adalah sistem manajemen database relasional yang ringan dan mandiri. Lalu melakukan package SQLite di Flutter, saya dapat dengan mudah melakukan operasi database seperti menyimpan produk, pesanan, dan mengambil riwayat transaksi langsung di perangkat pengguna. Lalu ada state management. Dalam aplikasi ini, saya menggunakan mekanisme set state bawaan Flutter untuk mengelola state atau kondisi UI. Ini memastikan bahwa setiap perubahan data yang relevan akan secara otomatis merefleksikan pembaruan pada tampilan antar pengguna. Lalu, aplikasi ini dibangun dengan struktur yang terorganisir dengan baik, mengikuti praktik terbaik dalam pengembangan Flutter. Lalu, saya memisahkan logika bisnis, model data, dan komponen antar muka pengguna ke dalam direktori dan file yang berbeda untuk menjaga kebersihan kode, kemudahan pemeliharaan, dan skalabilitas. Lalu, visualnya di sini ada pada file lib terdapat DB yaitu berisi DB helper, models berisi produk, lalu patch berisi add product, cart page, checkout page, home page, atau order history page. Lalu ada Minder sebagai fungsi utamanya. Pertama-tama saya akan masuk ke dalam file main.dart. Nah, main.dart ini merupakan titik utama ataupun entry point dari seluruh aplikasi Flutter. Nah, ketika aplikasi diluncurkan, fungsi main adalah yang pertama kali dieksekusi. Fungsi run app yang ini bertanggung jawab untuk melampirkan widget root aplikasi yaitu Creamy Commerce ke pohon widget Flutter sehingga aplikasi dapat ditampilkan di layar. Kelas Creamy Commerce yang ini adalah sebuah stateless widget yang mendefinisikan konfigurasi dasar aplikasi, termasuk judul aplikasi dengan title, tema visual theme dengan primary swatch, colors pink di sini, lalu halaman awal yang akan ditampilkan saat aplikasi pertama kali dibuka, yaitu homepage. Lalu kita lanjut ke kelas DB Helper. Kelas Database Helper memegang kendali penuh atas semua operasi interaksi dengan database SQLite lokal. Saya mengimplementasikan pola singleton di sini. Ini berarti hanya ada satu instance dari DB Helper yang akan dibuat dan digunakan di seluruh aplikasi, memastikan pengelolaan sumber daya database yang efisien dan mencegah potensi konflik data. Metode initDB yang ini bertugas untuk menginisialisasi dan membuka koneksi ke database SQLite dengan nama
creamycommerce.db. Jika database belum ada, ia akan dibuat. Lalu metode onCreate yang ini. Nah, metode onCreate ini akan dipanggil hanya sekali, yaitu saat database pertama kali dibuat. Disinilah saya mendefinisikan skema tabel yang dibutuhkan, yaitu tabel produk untuk menyimpan data produk, ID, nama, harga, yang ini. Lalu untuk menyimpan detail pesanan, ID, nama customer, alamat, dan totalan pembelanjaan. Lalu kelas ini juga menyediakan berbagai metode untuk operasi CRUD. Yang pertama ada insert produk untuk menambahkan produk ke tabel produk. Lalu ada get produk untuk mengambil semua produk dari tabel produk. Lalu ada delete produk untuk menghapus produk berdasarkan ID-nya. Lalu ada insert produk untuk menyimpan detail pesanan baru. Lalu ada get order untuk mengambil semua riwayat pesanan diurutkan dari yang terbaru. Lalu keterkaitan dari file ini ke file lainnya itu mengimpor produk. Mengimpor produk.dart karena berinteraksi langsung dengan objek produk digunakan secara luas oleh homepage, add product page, checkout page, dan order history page untuk semua operasi database. Lalu kita masuk ke dalam file produk.dart. Nah, file ini mendefinisikan model data untuk entitas produk. Ini adalah representasi objek dari sebuah produk dalam aplikasi yang saya buat, yaitu e-commerce sederhana. Nah, kelas produk ini memiliki properti seperti ID yang berisi ID unik produk yang bersifat opsional karena akan di-generate oleh database. Lalu ada name, nama dari produk tersebut. Lalu ada price, harga dari produk tersebut. Lalu dilanjutkan ada metode toMap yang berfungsi untuk mengonversi sebuah instance objek produk menjadi format map string dynamic. Format ini sangat penting karena merupakan format yang diterima oleh library SQLite saat ingin menyimpan data ke database. Dan di sini saya juga menyediakan factory konstruktor bernama fromMap yang ini. Lalu ini berfungsi dengan tugas sebaliknya, yaitu mengonversi map string dynamic yang merupakan hasil query dari database kembali menjadi sebuah instance objek produk. Ini memudahkan kami untuk bekerja dengan data yang diambil dari database sebagai objek Dart yang terstruktur. Lalu keterkaitannya dengan file-file lain atau kelas-kelas lain, yaitu digunakan oleh DB Helper untuk proses penyimpanan dan pengambilan data produk dari database. Lalu digunakan di berbagai halaman UI seperti homepage, add product page, cart page, dan checkout page untuk mempresentasikan dan memanipulasi data produk. Lalu kita lanjut ke homepage Dart. Ini adalah halaman utama atau dashboard aplikasi yang menampilkan daftar semua produk yang tersedia. Sebagai stateful widget, halaman ini dapat memperbaharui tampilannya secara dinamis berdasarkan perubahan data, seperti penambahan atau penghapusan produk, atau penambahan produk ke dalam keranjang. Pada saat inisialisasi halaman initStat yang ini, maka metode load produk akan dipanggil untuk mengambil semua data produk yang tersimpan di database. Metode load produk memungkinkan pengguna untuk menambahkan produk yang dipilih ke dalam daftar keranjang belanja, yaitu cart, dan memberikan umpan balik visual berupa snack bar. Lalu fungsi delete produk. Fungsi delete produk bertanggung jawab untuk menghapus produk dari database melalui DB Helper dan setelahnya memuat ulang daftar produk untuk merefleksikan perubahan di UI. Lalu komponen pentingnya berupa app bar. Nah, berupa app bar yang berisikan judul dari aplikasi tersebut, yaitu Creamy Commerce dan dua ikon penting. Icon riwayat
atau icon history untuk navigasi ke order history page. Nah, ini dia kodenya. Lalu, icon keranjang belanja atau icon shopping cart untuk navigasi ke cart page. Ini dia kodenya. Lalu ada body. Nah, body di sini, jika daftar produk kosong akan ditampilkan pesan belum ada produk. Nah, ini dia. Jika ada produk, maka list view builder digunakan untuk menampilkan setiap produk sebagai list tile. Setiap list tile menampilkan nama produk, harga, dan 2 tombol aksi. Satu untuk menambahkan ke keranjang, dan satu untuk menghapus produk. Lalu ada floating action button. Nah, floating action button ini merupakan tombol yang bertandakan plus pada pojok kanan bawah nantinya, dan tombol ini berfungsi untuk menavigasi pengguna ke Add Product Page untuk menambahkan produk baru. Setelah kembali dari halaman tersebut, Load Products akan dipanggil kembali untuk memperbarui daftar produk di halaman utama. Lalu keterkaitannya file homepage ini dengan file-file lain yaitu seperti mengimpor DB Helper untuk semua operasi database terkait produk, lalu mengimpor produk Dart untuk bekerja dengan objek produk, lalu mengimpor add product page Dart, cart page, ataupun order history page untuk mengelola navigasi antar halaman. Lalu kita lanjutkan ke kelas add product page. Nah, pada halaman ini digunakan sebagai formulir untuk menambahkan produk baru ke dalam sistem. Lalu di sini saya menggunakan text editing controller untuk name controller dan price controller untuk secara efisien mengelola dan mengambil input text dari text field yang digunakan untuk nama produk dan harga. Lalu ada fungsi save produk, yang dimana ini adalah inti dari halaman ini. Fungsi ini mengambil nilai dari controller, melakukan validasi sederhana, dan jika valid akan membuat objek produk baru. Objek ini kemudian disimpan ke database dengan memanggil DB helper insert product. Setelah produk berhasil disimpan, maka akan ada navigator pop context akan digunakan untuk mengarahkan pengguna kembali ke halaman sebelumnya, yaitu homepage. Lalu komponen penting dari UI ini yaitu app bar. App bar di sini dengan judul add product yang memberikan konteks kepada pengguna. Lalu ada padding dan column. Nah, ini digunakan dalam menata elemen input secara rapi dan terstruktur. Lalu ada 2 buah text field yang ini. Satu untuk memasukkan produk name atau nama produk, lalu satunya lagi untuk memasukkan price, harga dari produk tersebut. Lalu ada elevated button, yang dimana adalah tombol save. Ketika ditekan akan memicu eksekusi fungsi dari save produk. Lalu keterkaitannya dengan file lain yaitu DB helper. Untuk melakukan operasi penyimpanan produk ke database, lalu ada mengimpor produk Dart untuk membuat instance objek produk yang akan disimpan. Lalu kita lanjut ke kelas cart page Dart. Nah, di sini halaman ini berfungsi sebagai penampilan daftar produk yang telah ditambahkan oleh pengguna ke dalam keranjang pembelanjaan. Halaman ini menerima daftar produk dari list produk sebagai argumen melalui konstruktornya yang berasal dari homepage. Lalu fungsi remove from cart yang ini memungkinkan pengguna untuk menghapus produk dari keranjang pembelanjaan berdasarkan indeksnya. Setelah penghapusan, UI akan diperbarui secara otomatis melalui set state yang ini, dan sebuah snack bar akan muncul sebagai konfirmasi, yaitu dibatalkan dari keranjang. Lalu, ketika halaman ini juga secara otomatis akan menghitung total harga dari semua produk yang ada di dalam keranjang pembelanjaan menggunakan metode widget product vault. Lalu komponen penting dari UI cart page ini yaitu ada app bar yang berjudul Your Cart untuk memberikan informasi kepada pengguna bahwa itu merupakan keranjang pembelanjaannya. Lalu ada expanded. Nah, yang ini dengan list view builder
yang digunakan untuk menampilkan setiap item keranjang belanja sebagai list style. Setiap list style menampilkan nama produk, harga, dan sebuah icon cancel berwarna merah yang berfungsi untuk menghapus produk dari keranjang pembelanjaan para pengguna. Lalu ada divider. Nah, divider ini sebagai pemisah visual antara daftar produk dan ringkasan total. Lalu ada padding dan column yang merupakan bagian penampilan ringkasan total harga dan tombol checkout. Lalu ada elevated button, yang ini, tombol checkout yang akan menavigasi pengguna checkout page untuk menyelesaikan pesanan. Tombol ini akan secara otomatis dinonaktifkan jika keranjang pembelanjaan masih kosong. Lalu keterkaitan file cart page dengan file lainnya itu mengimpor pada produk Dart untuk bekerja dengan model data produk, mengimpor checkout page Dart untuk menavigasi ke halaman checkout. Lalu kita masuk ke kelas checkout page Dart. Nah, di sini halaman ini merupakan langkah final dalam proses pemesanan, di mana pengguna mengonfirmasi detail pesanan dan memberikan informasi pengiriman. Lalu, halaman ini menerima daftar produk, list produk, dari cart page untuk mengetahui produk apa saja yang akan dipesan. Kami memiliki total price sebagai property getter yang secara dinamis menghitung total harga dari semua produk yang akan di-check out. Lalu ada fungsi submit order. Nah, fungsi submit order ini adalah inti dari proses checkout. Fungsi ini mengambil input nama pesanan dan alamat pengiriman dari text editing controller. Sebelum menyimpan, dilakukan validasi sederhana untuk memastikan nama dan alamat tidak kosong. Jika valid, detail pesanan akan disimpan ke tabel order di database melalui DB Helper Insert Order. Lalu setelah pesanan berhasil disimpan, sebuah alert dialog akan ditampilkan untuk mengonfirmasi kepada pengguna bahwa pesanan telah berhasil. Tombol OK pada dialog ini akan mengarahkan pengguna kembali ke halaman utama atau homepage dan membersihkan semua rute navigasi di atasnya, memastikan pengalaman pengguna yang bersih. Lalu komponen UI yang penting, di sini menggunakan app bar yang bertitle checkout. Lalu ada teks, menampilkan total harga pesanan dengan format yang jelas. Lalu ada text field di sini. Nah, disediakan 2 buah, yaitu sebagai nama pemesan dan juga alamat pengirim. Lalu ada elevated button, tombol pesan sekarang yang ditekan akan memicu eksekusi fungsi submit order. Lalu keterkaitan checkout page dengan file-file lainnya, yaitu mengimpor produk Dart untuk mengakses properti harga dari produk yang di-check out. Lalu mengimpor DB Helper untuk menyimpan data pesanan ke database. Lalu selanjutnya ada order history page, yaitu halaman yang digunakan untuk menampilkan riwayat lengkap dari semua pesanan yang telah dibuat oleh pengguna. Pada saat inisialisasi halaman init state, yang ini, metode load order akan dipanggil untuk mengambil semua data pesanan yang tersimpan di database. Fungsi load order sendiri secara spesifik yaitu mengambil daftar pesanan dari DB Helper dan kemudian memicu set state untuk memperbarui antarmuka pengguna dengan data riwayat pesanan terbaru. Lalu komponen penting dari UI ini yaitu app bar yang berisikan riwayat pemesanan, lalu ada list view builder yang digunakan untuk menampilkan setiap pesanan sebagai list style. Setiap list style dirancang untuk menampilkan detail penting dari setiap pesanan meliputi leading, circle avatar yang menampilkan ID pesanan, title nama pelanggan, subtitle nama alamat pengiriman pelanggan, lalu ada trailing, total harga dari pesanan tersebut yang diformat dengan rapi. Lalu, keterkaitannya order history page dengan file lain yaitu DB Helper yang mengimpor untuk mengambil data riwayat pesanan dari database. Berikut merupakan demonstrasi dari penggunaan aplikasi sederhana yang telah saya buat yaitu e-commerce yang berjudul Creamy Commerce. Nah, di sini dengan icon pink dan berisi kantong belanja berhuruf S,
Lalu akan kita klik. Nah, di sini kita dapat melihat daftar produk yang ada, yang sudah saya tambahkan. Ketika kita ingin menambahkan, kita cukup menekan tombol plus ini. Lalu, jika kita ingin mengisi produk seperti mouse dengan harga 50.000. Lalu, ketika kita klik save, maka otomatis produk tersebut akan bertambah di homepage ini. Dan ketika kita akan melakukan pembelanjaan, kita tinggal klik tombol plus ini, lalu akan masuk ke dalam cart ini. Nah, berikut total pembelanjaannya yang bisa kita check out. Di sini ada mouse 50.000. Ketika kita klik check out, maka kita akan diminta untuk memasukkan nama pemesan dan nama dan alamat pengiriman. Misalkan, lalu alamat pengirimannya. Nah, setelah itu kita bisa mengklik button pesan sekarang. Nah, lalu riwayat pemesanan bisa kita lihat dari tombol ini. Nah, seperti yang pertama ada Mioni. Di sini sebagai riwayat pemesanan pertama kalinya. Lalu ada Salsa, riwayat pesanan yang kedua. Lalu jika kita ingin menambahkan keduanya, tapi saat kita ingin belanja, kita batal menambahkan salah satu dari apa yang akan kita beli. Maka kita tinggal klik tombol X di sini. Maka produk tersebut juga akan hilang secara otomatis. Lalu ketika kita merasa stok produk sudah habis dan kita ingin menghapus produk tersebut dari homepage, maka kita tinggal mengklik ikon tempat sampah ini. Maka produk akan otomatis terhapus dari homepage. Nah, jadi kesimpulannya yaitu aplikasi ini saya buat dengan mengimplementasikan menggunakan Flutter sebagai framework UI dan SQLite sebagai database lokal. Aplikasi ini mampu menyediakan fungsionalitas dasar e-commerce yang esensial meliputi manajemen produk, pengelolaan keranjang pembelanjaan, dan pencatatan riwayat pesanan. Semuanya berjalan secara mandiri di perangkat pengguna. Sekian hasil demonstrasi proyek akhir mata kuliah pemrograman mobile yang telah saya buat, yaitu aplikasi sederhana e-commerce. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.